semuanya, ketemu lagi sama gue di Saputra Koreo Official. Nah, di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian cerita-cerita horor dari followers Instagram gue yang pastinya sangat serem dan bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke horror story part 1. Tapi sebelum itu, kalian jangan sampai lupa buat tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifin lonceng notifikasinya. Oke? Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa langsung tekan tombol like, share, dan komen di video ini. Langsung aja kita ke cerita yang pertama. Jadi cerita ini tuh dari STRHMH09_. Jadi kan dulu keluarga gue tinggal di rumah nenek gue. Karena rumah itu nggak ditempatin nenek gue, jadi daripada kosong kan mendingan keluarga kami yang tinggalin. Selama tinggal di situ sih awalnya aman-aman aja. Sampai pernah pas gue lagi rebahan, tiba-tiba ada yang narik rambut gue gitu. Tapi nggak banyak, cuma sedikit. Cuma kerasa banget. Apa nggak lu tarik balik? Jamak-jamakan dengan berdua tuh. Dan kejadian itu pernah gue alami selama 3 kali di hari yang berbeda, tapi di tempat atau di kasur yang sama. Nah, di situ gue biasa aja sih, kayak nggak takut aja, kayak biasa aja gitu. Sampai ada kejadian yang bikin gue takut banget. Waktu itu semua keluarga gue udah tidur, tapi gue nggak bisa tidur sama sekali. Gue udah usaha buat nutup mata, tapi gue juga masih belum bisa tidur sama sekali. Gue nutup mata agak lama lagi, tapi pas gue buka mata, asli gue kaget banget. Jadi kan kasur gue itu nemplok ke tembok sebelah kanan gitu. Nah, gue lihat makhluk halus di dinding itu. Ini maksudnya makhluk halusnya ngapain nih? Ngecek apa gimana nih? Bajunya putih, rambutnya kusut, panjang. Apalagi kalau bukan. Gue bahkan lihat wajahnya kayak seputih kertas. Tapi serem banget. Banyakan pakai tepung terigu kali. Gue langsung nutup mata gue. Gue mikir mau lari, mau ke tempat tidur ayah gue. Tapi gue nggak berani kemana-mana, saking takutnya. Badan gue rasanya dingin banget. Sumpah waktu itu gue deg-degan banget. Ini adalah rasa takut yang paling dahsyat yang pernah gue alami selama hidup gue. Gue mikirnya gini, kalau gue kabur takutnya tuh setan ngejar. Gue kira setannya main kejar-kejaran. Jadi gue mikir buat pura-pura tidur aja, biar setannya nggak tahu kalau gue itu lagi lihat dia. Jadi gak lama kemudian gue beraniin buka mata lagi. Tuh setan kurang ajar, masih ada dan malah makin dekat. Nggak mau lu jambak aja rambutnya. Lu tendang palanya. Jadi gue tutup mata gue lagi. Untuk kedua kalinya gue beraniin buka mata lagi. Dia malah makin deket cuy. Lama-lama cipokan lo berdua tuh sama setan. Akhirnya gue merem lagi. Gue berusaha buat tidur aja, tapi tetap nggak bisa. Pengen buka mata tapi gue takut. Agak lama gue berani buka mata lagi, dan akhirnya udah nggak lihat itu setan lagi. Setelah gue lihat, ternyata udah jam 1:30 pagi. Dan setelah subuh gue nangis kejer-kejer. Mama gue lihat terus nanya, kenapa bangun tidur nangis-nangis, diputusin pacar, panda pacar. Akhirnya gue ceritain semuanya yang terjadi pada jam 2 malam itu. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian gue ngerasa ada yang nyolek kaki gue. Aduh, setan-setan di rumah lu modus semua sih. Gue nangis kejar-kejar meluk mama gue. Padahal sebelumnya kalau gue diganggu tuh gue biasa aja. Tapi setelah ngeliat penampakan itu, gue jadi penakut banget. Bahkan setelah itu kami masih diganggu. Pernah 2 kali ada kejadian ngetuk jendela rumah kami, padahal jendela di lantai 2. Jadi mana mungkin ada yang bisa ngetuk tuh jendela. Ada juga tiba-tiba pernah pintu rumah kebuka sendirinya di depan mata gue sama adik gue. Padahal pintu itu udah kekunci. Mama gue pun pernah diganggu waktu tidur. Tangan mama gue kan kayak ngegantung setengah gitu di ranjang. Mama gue ngerasa tuh tangan tuh berat banget, kayak ada yang ngegantungin. Siapa itu ngegantungin? Gebetan loh. Sekarang keluarga kami udah pindah dari rumah nenek gue, dan gue pindah ke rumah yang baru. Gue di rumah baru itu gue pernah ngeliat kayak wajah di depan pintu kamar gue. Aduh, hidup lu setan mulu isinya. Dan kedua kalinya akhirnya gue pindah rumah lagi, yaitu di rumah yang sekarang. Di sini gue lihat palingan ada bayangan-bayangan lewat doang, tapi gue biasa aja. Nah, kalau misalnya sekarang diganggu, gue udah kayak biasa aja, nggak kayak dulu lagi. Asalkan gue nggak lihat hantunya aja. Wow, fantastik. Cerita yang kedua, waktu itu aku lagi di asrama. Ada temanku namanya si B. Dia entah kenapa setiap baru pindah ke kamar ini, dia itu nggak bisa tidur nyenyak. Sampai akhirnya temanku si R, banyak banget temen. Nah, si R ini nanya ke si B, kamu kenapa? Oh, jadi di sini ada 3. Si yang nyeritain ini, si A, si B, dan si R. Si R nanya ke si B, kamu kenapa? Aku lihat kok nggak pernah tidur kurang dari jam 12. Kan begadang anjing. Begadang tidur kurang dari jam 12 bukan begadang namanya. Terus si B jawab, nggak apa-apa. Kurang lebih dari 1 minggu dia udah kayak gitu terus-terusan. Nah, 1 minggu setelah itu, aku lagi jahit baju nih di kamar malam-malam. Terus dia nanya ke aku, Amel belum tidur? Belum lah, sariawan mata lo. Aku jawab, belum. Kamu kok masih bangun mbak? Karena dia lebih besar dari aku, jadi aku panggilnya mbak. Aku mah biasa kalau tidur jam segini ntar ketindihan.
Aku bilang, oh ya udah, doa kalau mau tidur mbak. Dia bilang iya. Habis itu dia kan nyoba tidur, sedangkan aku masih lanjut ngejahit baju nih. Beberapa saat kemudian aku lihat dia udah tertidur dengan pulas. Nah pas dia tidur itu dia teriak tolong tolong. Akhirnya aku bangunin. Dia kelihatan capek banget dan bilang, Mel, kamu tidurnya ntar di samping aku ya. Hati-hati lu digrepe-grepe. Karena aku kasihan, akhirnya aku iyakan. Terus akhirnya dia tidur, aku juga tidur. Lalu sekitar jam 2 malam, dia tiba-tiba bangunin semua anak di kamar asramaku itu. Dan cuma aku yang gak kebangun waktu itu. Kebo sih lo. Besoknya waktu aku berangkat ke sekolah, si R bilang ke aku, kamu tadi malam tidur jam berapa? Heboh lo tadi malam. Aku bingung kan. Terus aku suruh mereka nyeritain. Terus si R nyeritain lah, si B tadi malam bangunin kita semua. Dia bilang kalau ada yang manggil-manggil namanya. Terus ada yang jalan buka pintu kamar tapi gak ada siapa-siapa. Ya kita kan gak terlalu percaya gitu. Akhirnya kita bangunin kamu tapi kamu gak bangun-bangun. Aku langsung mikir, cerita ini ada kaitannya sama waktu itu dia bilang ketindihan. Lalu sore harinya si B ini nyeritain cerita itu ke semua teman-teman sekamarnya. Semenjak itu si B nggak pernah bisa tidur nyenyak dan belajar juga keganggu. Nah kebetulan teman kamar yang lain itu ada yang anak indigo. Akhirnya anak indigo itu diminta buat masuk ke kamar aku. Pas baru masuk dia langsung kaget. Lu kagetin sih? Pas ditanya kenapa? Dia bilang nggak apa-apa. Terus temanku yang indigo ini diceritain tentang kisahnya si B. Nah temanku indigo ini langsung nanya, selain si B ada lagi nggak orang yang diganggu? Kita jawab nggak ada, karena emang si B doang yang diganggu. Lalu si indigo itu bilang, kalau tak mintain tolong, ntar permintaan kalian dituruti ya. Kita bilang iya aja supaya masalah cepet kelar. Nah si indigo itu akhirnya bilang, yang gangguin si B itu cewek. Dia suka sama si B, lesbi. Karena si B itu orangnya gak pernah bohong, baik dan pinter. Dia bilang pengen kamu jadi temennya. Kamu mau gak? Kita kan kaget ya. Aku belum tahu nih, nemenin maksudnya nemenin sebagai manusia atau arwah, atau nemenin diranjang. Si indigo bilang dia gak mau kalau kamu nemeninnya dengan masih wujud sebagai manusia. Berarti disuruh jadi dakjal dulu loh, baru mau jadi temennya. Nah tiba-tiba si indigo ketawa kenceng banget. Lalu dia pegang tangan aku sambil ngomong, bilang sama teman kamu, 3 hari gak bikin keputusan, kita menikah sirih. Aku mau ngambil paksa dia. Aku kan takut tuh kak. Terus tak suruh lah temanku si R ini manggil pengasuh di situ. Gak lama kemudian pengasuh datang. Pengasuhnya ini cowok. Kebetulan beliau itu nanganin masalah gini-ginian. Ditanyalah namanya siapa, kenapa alasannya, kok bisa suka sama si B. Terus dia bilang kalau si B nggak mau, aku minta tumbal. Tiba-tiba tangannya si indigo itu mau megang aku. Untungnya aku langsung ngejauh. Akhirnya arwah cewek yang masuk ke tubuh indigo itu keluar. Setelah bapak pengasuh itu bilang mantra-mantra. Lalu si pengasuh itu bilang, habis ini tidur, nggak usah dipikirin apa yang ngomongan tadi. Yang penting sebelum tidur ingat doa, jangan tiktokan. Esoknya setelah kejadian itu kita semua pindah ke kamar yang baru. Terus si B dia dipindahin ke asrama yang baru juga. Sejak itu udah nggak ada lagi hal-hal seperti ini. Tapi traumanya aku nggak pernah berani lewat di depan kamarku yang lama sampai sekarang. Oke guys, mungkin sampai di sini aja dulu cerita-cerita horor gue di Horror Story Part 1. Buat kalian semua yang punya cerita-cerita horor itu kalian bisa langsung DM gue di Instagram gue @saputrakorea_. Dan buat kalian semua jangan sampai lupa buat tekan tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa langsung tekan tombol like-nya, share dan komen di video ini. Dan untuk kalian semua jangan sampai lupa buat nge-follow akun sosial media gue yang lainnya ya. Oke guys, itu aja dulu dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.